pesanan dari Afrika. Pesanan dari Afrika ini. Iya. Wele. Iya. Pesanan Eksporan ini. wong Afrika pe nganggone batik lho, Lur. Kali ini saya sedang berada di tempat pembuatan batik cap. Kebetulan saya sedang berada di tempat mertua saya, dan di tempat mertua saya ini adik ipar saya membuka usaha atau bisnis pengecapan batik. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana sih proses batik Pekalongan itu dibuat. Mulai dari pertama, di sini adalah bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan mori seperti ini. Ini adalah bahan utama untuk pembuatan dari batik itu sendiri. Selanjutnya kita maju ke sini. Ini adalah meja cap yang digunakan oleh para pekerja untuk membuat batik-batik yang teman-teman pakai mungkin, yang nantinya akan dikirim ke seluruh Indonesia seperti ini. Di sini ini adalah tempat malam dibakar. Dari malam ini nantinya akan digunakan alat yang namanya cap seperti ini. Ini adalah canting cap. Canting cap sendiri terbuat dari tembaga yang dibentuk sedemikian rupa seperti ini, lalu dicelupkan ke dalam ini dia malam yang sudah panas, lalu ditaruh di sini. Nah, pola-pola dari canting sendiri ini bermacam-macam tergantung dari pesanan dari pemesan ya. Selanjutnya dari proses cap kita akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu apa taruh ngecap apa prosesnya? Mewarnai. Setelah proses ngecap kita akan lanjut ke proses mewarnai. Nah, sebelumnya bila dilihat di sini. Nah, di sini ada beberapa canting-canting yang sudah tidak terpakai seperti ini. Ini masih dipakai atau tidak, Ngi? Masih dipakai, cuman ganti model mungkin ya. Nantinya sesuai pesanan, karena di sini mengerjakan batik sesuai pesanan dari yang order, inginnya motif seperti apa, ganti motif, yang pasti ganti canting seperti ini. Untuk canting sendiri macam-macam, ini yang terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari plat tembaga dan juga ada yang terbuat dari kayu seperti ini. Nah, itu dia. Ini adalah adik ipar saya yang memang usahanya di bidang batik cap di Pekalongan. Nah, setelah proses pengecapan kita lanjut masuk ke proses pewarnaan. Proses pewarnaan di sana kok Mas Cingi? Iya. Waduh. Ini namanya Mas Mugi. Saya manggilnya Mas Cingi aja biar akrab. Lanjut ke sini, di sini ada proses pembakaran malam. Pembakaran apa sih? Ngi. Sing godok malam, Pak. Aku nek salah kan. Nek salah kan isinya aku wong kudu wong Kalongan, Nak. Nah, di sini ada proses pembakaran malam. Mas Cingit sepertinya sudah lembur, yang lain sudah pada pulang. Bisa dilihat di sini proses pewarnaan, atau dalam bahasa sini menyebutnya apa, Mas Cingit? Ngerek, ngelorot, podo? Ngelorot, godok malam, godok batik. Godok malam, godok batik, itu namanya. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah malam panas ya. Malam panas ini yang dijadikan kita ditempelkan di apa namanya tadi, Ngi? Canting. Nah, itu untuk yang membentuk pola, jadi yang menutupi atau yang membentuk pola-pola dari batik tersebut. Nah, untuk bagaimana perkembangan tentang bisnis batik di Pekalongan ini, kita langsung tanya-tanya sama Mas Cingi. Ya. Mas Cingi atau Mas Mugi? Oh, saya panggilnya Mas Mugi aja karena ini formal ya. Saya nggak mau memanggil panggilan yang panggilannya Mas Cingi. Mas Mugi. Ya. Mas Mugi, bagaimana menurut Anda batik Pekalongan ini, bisnis batik sekarang itu apakah ramai atau sedang sepi untuk saat ini? Untuk saat ini sih sedang sepi. Sedang sepi. Ya, biasa kalau bulan-bulan sekarang dari dulu emang rada sepi. Rada sepi ya. Iya, tapi rame. Masih ada kerjaan. Alhamdulillah ya masih jalan gitu, masih kerja. Tapi nggak ada pengurangan yang kerja. Alhamdulillah belum. Cuman kerjanya udah nggak lembur-lembur ya. Udah nggak lembur-lembur. Biasanya mulai rame-rame itu memasuki bulan apa, Mas? Ya sebulan sebelum bulan puasa itu udah mulai rame. Ya. Udah mulai alhamdulillah ya. Udah mulai alhamdulillah. Soalnya kalau mendekati Lebaran memang produksi untuk apa namanya tekstil itu sendiri sedang ramai ya, dan dari bisa teman-teman tahu sebagian besar dari daster atau batik-batik yang teman-teman pakai atau beredar di pasaran itu sumbernya sebagian besar dari Pekalongan sini. Pekalongan, iya. Dan disinilah prosesnya dari rumahan-rumahan seperti ini, seperti pengusaha-pengusaha seperti Mas Mugi seperti ini,
Dan banyak pekerja-pekerja yang menggantungkan hidupnya dari batik Pekalongan ini, Mas ya. Iya, kalau mayoritas kalau di daerah sini sih, iya mayoritas perbatikan. Tukang batik ya. Tukang batik, konveksi. Konveksi ya. Masih berurutan karena biasanya masih dari urutan dengan tekstil. dari tempat batik seperti ini larinya nanti ke konveksi baru Iya. dikirim ke Solo atau kemana, Jakarta. Kalau mungkin, Mas? ini Afrika. Ini Afrika Iya, pesanan. pesanan dari Afrika. Pesanan dari Afrika ini. Iya. Wele. Iya. Pesanan Eksporan ini. Wong Afrika kuwi nganggone batik lho, Lur. Weh, mosok kok ora nganggo batik ya aku ora nganggo batik iki. Kalau ini pesanan Afrika? Iya. Aku dari mana itu orang Afrika? TikTok Ini emang atau apa bosnya? oh bosnya? Ada bosnya sendiri. Oh, orderan dari Orderan dari bosnya. Afrika. Ah. Terus yang order orang Afrika. Yang order orang Afrika. Luar biasa. Jadi ini yang motif ini. Nah, motif-motif ini. Oh, ini yang sudah dikerjakan ternyata pesanan orang Afrika. Luar biasa sekali, ternyata batik Pekalongan itu ternyata memang sudah go internasional ya, Mas ya. Internasional, iya. Sudah go internasional dan ini sedang mengerjakan pesanan dari Afrika Polo. Ora sepele batik Pekalongan. Wele. Ora sepele gel iki. Luar biasa batik Pekalongan pesanan dari Afrika. Cuman melalui ada pemesannya, ada pemesan, ada bosnya lainnya yang bosnya, memberi job gitu iya, ya. memberi job. Yang order yang mengerjakan bahannya di tempatnya Mas Mugi seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu perbincangan kita hari ini. Ini karena saya bingung mau ngapain. Kebetulan di tempat mertua saya itu bingung mau gembolong mau tidur gitu kan nggak enak ya. Jadi ini selesai orang-orang kerja, saya ajak teman-teman ngelihat seperti apa sih proses pembuatan batik. Dan ternyata pembuatan batik itu memang rumit ya, Mas rumit. ya? Rumit. Kalau ada pengaruh cuaca nggak, Mas? Pengaruh cuaca. Kalau musim hujan, Kalau musim gitu, hujan ya pengaruh banget. pengaruh banget ya. Oke. Ternyata memang berpengaruh juga dari cuaca. Selain itu juga orderan. Kalau untuk bulan-bulan seperti bulan-bulan sekarang ini ya alhamdulillah. Yang penting masih ada kerjaan. Cuman nanti kalau rame-ramenya, mendekati Lebaran gitu, alhamdulillah ya Mas, luar biasa, lembur-lembur terus. Lembur-lembur terus. Oke, seperti itu teman-teman proses pengerjaan batik di Pekalongan.